Sebelum kita baca kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada yang guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini adalah teks berita, itu teks yang berisi tentang suatu peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, internet, dan media lainnya. Dan struktur teks berita ada tiga. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga sumber berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua peristiwa. Peristiwa menceritakan tentang terjadinya terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara urutan. Yang ketiga sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau di akhir berita. Contohnya Yogyakarta atau Kompas. Dan unsur-unsur teks berita. Teks berita memiliki unsur-unsur yang pertama what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, dan why, mengapa, dan how, bagaimana. Misalnya contoh dari what, apa. Kata tadi digunakan untuk menyangkut peristiwa yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan. Kalau dia where, di mana, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu sendiri. When, kapan. Misalnya, kata tadi digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Wow, siapa? Yaitu kata orang yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Why, mengapa? Mengapa? Kata tadi digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi teks berita adalah teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa. Jenis teks berita. Teks berita memiliki beberapa jenis. Yang pertama berita langsung, yaitu disebut berita langsung karena jarak waktu suatu peristiwa dengan proses peliputan tidak lebih dari suatu 2 atau 3 hari. Berita opini atau berita sekarang. Berita informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Yang ketiga, berita interpretif atau interpretive news merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliputi, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, berita mendalam atau depth web. Berita mendalam merupakan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini yang ditekankan adalah why atau mengapa. Teks berita memiliki ciri-ciri. Yang pertama, faktual. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, bahan baku. Faktual berdasarkan fakta. Aktual, peristiwa terbaru. Yang keempat, objektif sesuai keadaan sebenarnya tanpa rekayasa. Yang kelima, bahan baku menggunakan bahasa Indonesia standar agar mudah dipahami para pembaca. Cara membuat teks berita. Satu, memilih atau mengumpulkan informasi. Yang kedua, menentukan unsur dan struktur berita. Yang ketiga, menulis judul yang menarik. Yang keempat, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, menghindari bias atau menjaga agar berita tetap objektif. Contoh teks berita. Bekasi, sebuah rumah di kompleks perumahan Gaya Jaya Bekasi hangus terbakar pada Senin malam pukul 21.14. Kebakaran diduga terjadi karena pemilik rumah Pak Adi meninggalkan lilin menyala di atas lemari kayu saja pergi tahlilan ke rumah tetangganya. Meski tidak ada korban jiwa, api dengan cepat melahap bangunan karena bahan rumahnya yang mudah terbakar, mengakibatkan rumah material mencapai 8
Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 2 jam setelah mengerahkan 3 unit mobil kebakaran. Jadi peristiwa tersebut tentang apa? Kebakaran. Ya, tentang kebakaran. Lanjut kita contoh soal 5W 1H. Apa itu 5W 1H? What, where, who, why, When. ya, when. When. Contoh dari what? Apa peristiwa yang terjadi? Yaitu tentang kebakaran. Siapa yang terlibat atau menjadi korban? Mengapa? Pak Andi. Di mana lokasi tersebut? Ya, di lokasi. Kapan terjadi peristiwa tersebut? 24 Juli 2023 pukul 10 malam lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Wah, mengapa peristiwa ini terjadi? Dilupa akibat menyala di atas kayu. Oh, bagaimana kronologi dampaknya? Api melahap rumah dengan cepat dan tidak ada korban jiwa, tetapi memiliki kerugian material sebesar 800 juta. Lanjut kita ke fungsi teks berita. Teks berita memiliki fungsi yaitu menyampaikan informasi yang aktual atau yang terkini, yang kedua faktual berdasarkan fakta, yang ketiga kepada masyarakat yang luas sehingga masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi. Jadi kesimpulan dari teks berita yaitu adalah intisari atau poin-poin yang dirangkum huruf isi berita. Simpulannya disebut dengan menjawab pertanyaan dengan 5W. 1. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kamu sudah berdiskusikan, terus kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kamu. Kelompok 1
Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam.